pikiran dan hati kita tidak dinajiskan oleh iri hati, kebencian, percabulan, perzinahan, aneka kebencian dan balas dendam, lalu juga rencana-rencana jahat yang mencelakakan orang dan lain sebagainya. Semoga itu tidak ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang najis, tidak termasuk orang yang munafik. Tidak sama antara kata dan tindakan. Akhirnya saya ingin menutup dengan pantun kecil ini. Buah durian berkulit duri, durian runtuh enak tak tertahan. Jagalah hati, jangan dikotori, agar berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu, para bapak, kaum muda, anak-anak, para suster, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Kita diajak untuk mendalami sabda Tuhan Yesus yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk memasuki inti dari seluruh hidup dan perbuatan kita. Bahwa yang membuat najis dalam hidup ini bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari diri kita. Marilah kita siapkan hati kita agar seluruh karya pewartaan dan pelayanan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Romo, saudari-saudara yang terkasih. Selamat pagi Romo. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-22. Bacaan Injil cukup panjang tetapi jelas pesannya. Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang sungguh mengerti hukum. Pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis?" Yang artinya tidak mencuci tangan lebih dahulu sebelum makan. Itu berarti melanggar adat istiadat nenek moyang. Lalu Yesus berkata bahwa betapa benarlah apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Hai engkau orang munafik yang hanya mementingkan kenajisan itu soal bagian luar, padahal yang terpenting adalah bagian dalam. Dalam konteks ini, Yesus ingin mengatakan kemunafikan itu ketika orang memuji Allah hanya dengan bibirnya. Nah, ini kan bagian luar. Tapi hatinya jauh daripada Allah. Nah, kalau hati ini adalah bagian dalam. Tentu di zaman modern ini orang senang melihat bagian luar. Ya itu kan kesan pertama ya, impresi. Ingin melihat packagingnya itu bagus enggak gitu ya. Casingnya itu bagus enggak ya. Dekorasinya itu bagus enggak ya. Bungkusnya itu bagus enggak ya. Nah dari yang bagian luar itu lalu orang tertarik bagian dalamnya. Tapi belum tentu yang luarnya bagus, itu dalamnya juga bagus gitu ya. Kita inginnya memang sudah luarnya bagus, dalamnya bagus. Tapi setidaknya kalau dalam konteks tentang bacaan Injil hari ini dan tentang hal kemunafikan dan tentang hal kenajisan, yang lebih ditekankan adalah bukan bagian luar tetapi bagian dalam. Saya membayangkan ya kata-kata ini, apapun yang dari luar masuk ke dalam itu tidak ada yang najis, tetapi yang keluar dari dalam itulah yang najis. Ya. Kalau kita melihat teko, ya
tentu teko yang tidak transparan ya. Teko-teko zaman dulu itu yang warnanya belang-belang putih abu-abu atau putih hijau itu ya. Itu saya di rumah masih punya, itu di rumah ibu saya ya. Itu kadang-kadang saya nggak tahu nih ibu saya ini ingin menyediakan minuman apa dari teko itu. Isinya ini teh atau kopi atau air putih atau jangan-jangan sirup gitu ya, susu barangkali. Saya nggak tahu karena tidak kelihatan. Saya baru tahu bahwa dulu almarhumah ibu saya itu menyediakan minum apa itu setelah teko itu dituangkan gitu ya. Oh ternyata pagi ini ibu membuatkan susu buat saya, atau sorenya membuatkan kopi, atau siangnya membuatkan teh dan lain sebagainya. Jadi kita baru tahu isinya setelah dituang. Itu berarti yang keluar ya. Kalau yang masuk ya air susu, air kopi, sirup itu nggak ada masalah. Tapi begitu keluar, nah itu lalu kita bisa menilainya. Oh yang keluar itu adalah ini. Sama, kita tidak bisa tahu orang itu seperti apa. Tapi kita baru tahu setelah orang itu berkata-kata. Dari kata-katanya itulah, itu yang keluar dari pikiran dan dari hatinya. Maka jangan cepat menilai. Ya ini kan ada pepatah ya, jangan menilai buku dari covernya gitu ya. Tapi lihat isinya. Jangan menilai orang juga dari tampilan luarnya. Lihat apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Ini yang paling penting. Nah kalau hatinya baik, pikirannya baik ya, tentu tutur katanya juga baik, tindakannya juga baik. Tapi kalau hati dan pikirannya itu jahat, tentu yang keluar adalah tutur kata yang jahat dan tindakan yang jahat. Teman saya malah punya joke begini. Misalnya ya, kalau ada yang mengatakan daging babi itu haram atau najis gitu ya. Sebenarnya makanan apapun yang masuk ke dalam itu tidak najis. Kalau kita habis makan daging babi ya itu kan masuk ke dalam, itu tidak najis. Tapi begitu yang keluar, lalu dari mulutnya keluar babi lo, nah itu najis gitu ya. Atau itu haram. Jadi yang paling penting adalah bagaimana terus menerus kita membersihkan hati kita, bukan soal membersihkan bagian luar. Memang dalam konteks cuci tangan kalau sekarang sedang pandemi itu sangat penting ya. Karena kita apa? Kita ingin menghalau ya sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan hal di luar. Memakai masker itu kan menghalau supaya tidak masuk ke dalam, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan, lalu juga membatasi mobilisasi. Tapi virus yang lebih bahaya adalah virus yang ada di dalam hati ini gitu ya. Dan itu nggak bisa dengan cuci tangan, itu nggak bisa dengan pakai masker, itu nggak bisa dengan menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Tapi itu terus menerus kita harus datang kepada Tuhan, memohon supaya pikiran kita dibentuk menjadi berpikir positif, hati kita dibentuk jadi berperasaan yang positif, lalu punya pikiran dan hati yang baik, supaya nanti tutur katanya adalah baik dan bukan ujaran kebencian, apalagi penghinaan, apalagi kebohongan. Tindakannya juga baik, yang bermanfaat buat banyak orang, bukan yang merugikan orang, apalagi bisa mencelakakan orang. Nah kita mohon rahmat, semoga kita dimampukan untuk bukan hanya membersihkan bagian luar, tapi terus membersihkan bagian dalam. Kalau dalam bahasa lagu lama nih Mada Bakti ya, berpantas diri, berpantas hati menghadap Tuhan. Jadi berpantas diri, berpantas hati. Ini perjuangan kita terus menerus supaya pikiran dan hati kita tidak dinajiskan oleh iri hati, kebencian, percabulan, perzinahan, lalu juga aneka kebencian dan balas dendam, lalu juga rencana-rencana jahat yang mencelakakan orang dan lain sebagainya. Semoga itu tidak ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang najis, tidak termasuk orang yang munafik.
tidak sama antara kata dan tindakan. Akhirnya saya ingin menutup dengan pantun kecil ini. Buah durian berkulit duri. Cakep. Durian runtuh, enak, tak tertahan. Cakep. Jagalah hati, jangan dikotori, Cakep. agar berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya menggarisbawahi berita gembira yang boleh kita dengar dan kita jalani bahwa minggu depan tanggal 4 dan 5 September bersamaan dengan pembukaan bulan Kitab Suci Nasional, kita sudah diperkenankan oleh Bapak Uskup untuk mengadakan misa offline. Seperti yang sudah-sudah bulan-bulan yang lalu, misa online ada 3 kali, Sabtu jam 5 sore, Minggu jam 7 pagi dan jam 10. Ada perubahan sedikit, misa lansia yang sebelumnya jam 5 sore berubah menjadi jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi untuk misa lansia atau misa warsen atau misa untuk Bapak Ibu yang sudah 60 ke atas. Maka diajak mempersiapkan diri juga para prodiakon, misdinar, kur, rektor dan lain sebagainya seperti yang sudah-sudah. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin.